Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatma Dewi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum biologi yaitu uji saks. Oke, langsung saja tonton videonya ya. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Ciri hidup yang hanya dimiliki khusus oleh tumbuhan hijau ini adalah kemampuan dalam menggunakan zat karbon dari udara untuk diubah menjadi bahan organik serta diasimilasi dalam tubuh tumbuhan. Proses ini disebut fotosintesis. Saks, seorang peneliti, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Percobaan tersebut, ia menggunakan daun segar yang sebagian dibungkus dengan kertas timah, kemudian daun tersebut direbus, dimasukkan ke dalam alkohol, dan ditetesi dengan iodium. Ia menyimpulkan bahwa warna biru kehitaman pada daun yang tidak ditutupi kertas timah menandakan adanya amilum. Uji saks ini bertujuan melakukan uji apakah tanpa cahaya daun tidak berfotosintesis. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukanlah praktikum uji saks. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya dan menghasilkan karbohidrat yang ditunjukkan dengan adanya amilum. Landasan teori. Fotosintesis berasal dari kata foton yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penyusunan. Fotosintesis dapat diartikan suatu proses penyusunan zat karbohidrat dengan cahaya sebagai energinya. Hanya organisme yang mempunyai pigmen fotosintetik yang mampu melakukan fotosintesis. Karena pigmen itulah yang mampu menangkap energi dari cahaya. Zat organik yang disusun dalam fotosintesis ini adalah karbohidrat yang berasal dari molekul CO2 dan H2O. Sebagai hasil sampingan adalah molekul O2. Ini adalah proses fotosintesis. Proses terjadinya fotosintesis. Yang pertama, karbon dioksida yang ada di sekitar tumbuhan langsung diserap melalui jaringan stomata yang ada di daun. Yang kedua, air yang di sekitar tanaman langsung diserap melalui akar dan diteruskan ke daun melalui batang-batang tumbuhan. Yang ketiga, tepat di siang hari, intensitas cahaya yang turun langsung ditangkap oleh klorofil untuk proses fotosintesis. Yang keempat, energi sinar matahari yang sudah ditangkap tadi langsung akan mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Yang terakhir, hidrogen yang sudah dihasilkan tadi akan langsung digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan zat makanan untuk kebutuhan tumbuhan tersebut. Sisanya, oksigen akan langsung dilepaskan ke udara melalui stomata. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis, yang pertama klorofil, yang kedua cahaya matahari, yang ketiga air atau H2O, dan yang keempat karbon dioksida atau CO2. Objek penelitian adalah daun singkong. Tempat dan waktu penelitian. Alat dan bahan, ada kompor, wadah stainless, dan 2 piring kecil, kaleng bekas, pinset, penjepit kertas, daun singkong, aluminium foil, alkohol, betadin, dan air mengalir. Cara kerja. Yang pertama, 3 hari sebelum praktikum, daun singkong ditutupi sebagian dengan aluminium foil lalu jepit dengan penjepit kertas. Daun tidak boleh dipetik terlebih dahulu. Yang kedua, pada hari pelaksanaan praktikum, petik daun dan buka bungkus aluminium foilnya. Yang ketiga, rebus air lalu masukkan daun ke dalam panci, kemudian rebus daun sampai matang. Tujuannya supaya sel daun mati. Yang keempat, tuangkan alkohol ke dalam kaleng bekas lalu panaskan secara tidak langsung. Yang kelima, masukkan daun singkong yang telah direbus tadi ke dalam alkohol. Keenam, setelah matang, angkat daun lalu daun dicuci dengan air mengalir supaya klorofil dan alkohol hilang dari daun. Yang ketujuh, daun ditiriskan di atas piring lalu ditetesi betadin merata ke seluruh bagian daun dan amati perubahan pada daun. Hasil dari praktikum. Pertanyaan dan jawaban. Yang pertama, apakah alasan untuk perlakuan penutupan daun dengan kertas aluminium foil selama 3 hari? Jawabannya untuk menahan sinar matahari masuk ke dalam daun dan membedakan bagian yang terkena cahaya matahari dan yang tidak terkena.
Nomor 2, apakah alasan untuk perlakuan perebusan daun singkong dengan air? Jawabannya untuk membunuh sel daun. Nomor 3, apakah alasan untuk perlakuan perebusan daun singkong dengan alkohol? Jawabannya untuk melarutkan klorofil. Nomor 4, jelaskan perbedaan warna daun setelah diberi perlakuan perendaman dengan betadin. Jawabannya, warna daun yang ditutupi dengan aluminium foil berwarna pucat, sedangkan yang tidak tertutupi aluminium foil tidak sepucat yang ditutupi oleh aluminium foil. Nomor 5, apakah tujuan percobaan uji saja? Jawabannya untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Kesimpulan, dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa fotosintesis membutuhkan cahaya dan fotosintesis menghasilkan amilum ditandai dengan daun yang tidak ditutupi aluminium foil berwarna lebih gelap, sedangkan yang tertutup aluminium foil berwarna pucat karena tidak terkena cahaya dan tidak menghasilkan amilum. Sarannya, saat menutup daun menggunakan aluminium foil harus rapat dan sebaiknya menggunakan alkohol yang konsentrasinya 90% agar terlihat jelas perbedaan warna daun yang ditutup aluminium foil dengan yang tidak ditutup aluminium foil. Cukup sekian penjelasan mengenai praktikum uji saks. Terima kasih yang telah menonton, semoga ilmunya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.